Kembali lagi di Poros Salam bersama saya, Patrick. Dan harusnya ada Fuad ya. Mention. Come on you Spurs. Come on you Spurs. Gue kena backlight. Apa? Oh, raket. Kok main badminton? Oh, ini ya, yang orang Korea itu disuruh main badminton aja. Iya. Orang Korea main badminton aja gitu ya. Yalah, gue backlight mulu. Kembali lagi di Poros Salang bersama dengan saya Fuad dan partner saya yang memang bengak luar biasa, Patrick. Jadi, buat kalian yang nggak tahu, tadi sebelum kita syuting ini, kita sempat ada kendala teknis. Udah gitu, pas waktu udah semua lancar, mau live, buat tiba-tiba nggak ada gambarnya. Kita semua bingung kan. Jadi kita ngulang lagi dong, dia marah-marah sendiri. Nggak usah semua diceritain, bodoh. Aduh. Tapi Bang Maman, coba lu jelasin dulu. Mungkin nggak semuanya ngerti. Karena kan nggak semua baca Twitter. Nggak Kenapa harus, ada badminton rak itu? Gini, nggak semua hal di dunia harus kalian mengerti. Oh gitu. Ya. Jadi orang pada bingung lagi nanti lu pegang raket badminton. Ignorance is a bliss. Oh Okay? gitu. Put it in your mind. Nggak semua hal harus lu komentari. Tidak gitu. semua hal harus lu cari tahu Nggak perlu disamber ya? Iya. Jadi lu jalanin hidup lu aja santai dengan tenang gitu loh, nggak usah banyak mikir. Insya Allah lu akan awet muda kayak gua, hidup lebih happy gitu. Ya. Lu tanam di otak lu. Ignorance is a bliss. Oke? Okay? Got it? Nah. Terus kalau gue lagi ignorance, kenapa lu marah-marah? Nggak ada gue kalau lu ignorance. Goblok. Tuh dia kan. Tribute to Kochi. Tribute to Kochi. Ya, kalau kalian pengen tahu apa itu badminton itu ya kalian lihat aja lah tweetnya. Dan kalau kalian tahu ini ya kalian tahu Kochi. Lalu kalau nggak salah tweetnya ya. Apa? Tweetnya yang itu setahun yang lalu bukan? Yang mana? I choose Arteta. Oh, itu sih urusan dia lah. Dia mau choose siapa. Sama kayak orang nikah kan. Kadang lu bilang kan, gue sayang setengah mati sama lu, gue mau hidup semati sama lu gitu loh. Mau nggak lu jadi ibu dari anak-anak gue segala macam. But sometimes in your journey, you have to end it. For the sake of you too. Ya kayak lu aja, Pet, gitu. Jadi terkadang ya, gue sih memaklumi orang-orang yang mungkin dulu bilang, oh ya gue suka nih Arteta harus segala macam bla bla. Tapi mungkin kalau lu ngeliat kesininya, ternyata ekspektasi lu tidak sesuai dengan kenyataan akan dirinya, ya kalau lu minta departed gitu ya silahkan aja gitu. Departed? Apaan departed? Tuh kata meninggal dunia departed. Separated, malah departed, mati dong. Ya kan ada yang menganggap itu sudah mati, Pet. Rasanya kan sudah mati. Gitu loh. Harapannya pada yang saat udah lu mati, sudah mulai 6 gitu ya, lu udah ngerasa tidak ada bukan chemistry malahan, tidak ada electricity gitu loh pada saat lu bersama dengan dia gitu ya, tidak ada aliran yang gitu kan. Nggak nyetrum-nyetrum lagi ya? Iya, atau mungkin lu pada saat dengan dia mungkin cuma, sorry itu sih ya, lu cuma mungkin lu udah nggak ngaceng gitu ya, mungkin ya itu udah saatnya lu emang nggak punya rasa lagi sama dia. Gua gitu di rumah calon mertua gua, gepit gua nggak pakai handbrake. Jadi ya memang itu udah emang lu harus pisah kan. Gitu. Nah tapi dalam hal Arsenal kan kita nggak tahu nih apa yang dirasakan oleh pendukungnya gitu. Sementara kalau kita sendiri terhadap Ole kan masih punya rasa. Gue masih deg-deser gitu loh sama apa yang ditampilkan Ole gitu ya. Kasarnya gue masih bisa orgasme ngeliat permainan United gitu kan. Nah,
Arsenal gue nggak tahu kenapa. Itu kenapa dari dulu di rumah gue mertua tetap ya gue. Ole should stay gitu loh. Ole should stay. Kenapa? Karena dia bisa membuat adrenalin gue naik gitu loh. Dan masalahnya tidak baik juga kalau adrenalin lu naik terus-terusan. Lu butuh waktu di mana adrenalin lu tuh sedikit tone down. Bahkan terkadang kayak kayaknya nggak bisa nih gue hari ini. Itu sah-sah aja. Gitu ya. Gitu loh. Iya nggak kan? bisa hari ini bukan berarti nggak bisa selamanya kan? Nggak bisa selamanya gitu ya. Sama kayak di pernikahan misalnya, lu kepengen tapi nggak bisa karena dia haid, terus lu nggak mau, kan nggak mungkin. Belakang Itu nggak kenapa? bisa ya? Iya. Kalau kita sih nggak boleh, terserah sih kalau lu kayak anjing gitu ya. Kalau kita sih nggak gitu. Jadi balik lagi, lu di rumah mertua lu bilang, tapi lu ngomong main belakang. Emang lu mau nyikat dari belakang? Hah? Apaan sih lu? Kan tadi lu yang bilang belakang nggak boleh. Orang tua mana yang ngizinin anaknya disikat dari belakang? Aduh, gila lu. Nggak akan ada. Lah, kan dia ngomong tadi. Tadi lu ngomong belakang nggak boleh. Iya, gue jelasin. Di kita nggak boleh dari belakang gitu loh. Bahkan gue yakin tidak ada satu orang tua pun di dunia yang mengizinkan anaknya disikat dari belakang gitu loh. You start it, man. Iya. It's the consequence. Iya. Kita bahas Arsenal. Fansnya lu tanyain kan kayak gitu. Tadi Arsenal itu sekarang ini lagi berjuang gimana nggak relegation aja. Untungnya ya legenda kita Roy Keane mengatakan mereka punya cukup kok di dalam squadnya untuk bertahan di dalam liga ini gitu loh, Wat. Oke? Jantungan gue ngomong sama lu kalau lagi di sini. Gue tadi lagi ngomong Ole. Gue bilang kan pada saat ini korelasinya kan jelas. Orang bilang, ada yang bilang Arteta out segala macam gitu loh. Menurut gue, ya ini menurut gue ya, karena kan sebagaimana yang kalian tahu kan, gue ini juga disewa untuk menjadi lawyernya Arteta gitu ya sekarang. Klien gue mulai banyak nih. Double ya. Yang akan masuk satu lagi nih klien gue nih ya, gue bilang sama lu ya, Chris Wilder. Enggak, Chris Wilder. Oke. Gitu. Oke. Nah, jadi terkait tadi Arteta out segala macam, kayak tadi gue bilang, kan tadi lo yang nyinggung di awal bahwa Koci pernah nge-tweet Arteta apalah segala macam, bahwa dia memuja-muji Arteta gitu loh. It's just a matter of time. Bahwa emang terkadang ada saatnya lu harus mengakhiri sebuah hubungan. Ya kan? Ya itu tadi, misalnya mungkin lu udah gak punya rasa gitu kan, atau mungkin lu mulai cheating segala macam. Nah, dalam sepak bola kan tidak ada cheating. Yang ada lu mulai kehilangan rasa terhadap pelatih lu. Lu kehilangan kepercayaan bahwa dia bisa membawa tim yang lu puja mencapai sebuah kejayaan gitu loh. Nah, atas dasar itulah makanya sering terjadi perpisahan di dunia sepak bola antara pelatih dengan klub, pelatih dengan fansnya kan gitu. Nah, baik lagi Arteta kan, gue tidak, karena gue bukan fans Arsenal, jadi gue kurang bisa menyelami. Tapi menurut gue dimanapun pada saat lu mau berpisah, lu pasti disuruh konseling. Ada mediasi. Tidak ujuk-ujuk misalnya satu pihak bilang enggak, udah Arteta out gitu kan. Oh ya udah Arteta, enggak bisa gitu loh. Karena kan apa yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Betul, amin. Iya kan? Jadi maksud gue di sini adalah coba lu cari titik temunya dulu. Seperti episode sebelumnya ini udah kita bahas sama Aldi bahwa lu lihat nih bobroknya di mana. Nah, korelasinya dengan United adalah sama. Dulu banyak bilang oleh dipecat aja segala macam, oleh out segala macam. Tapi kan kayak gue bilang tadi, pada saat lu punya suatu hubungan, tidak akan ada yang namanya pasang naik terus. Pasti ada pasang surut. Betul. Ada mungkin lu ribut, ada mungkin suatu masa emang lu lagi capek kerja. Nah, itu kan dinamika dalam suatu hubungan. Dan pada saat lu berhubungan tidak bisa terus-terusan juga adrenalin lu naik. Ada kalanya adrenalin lu itu turun gitu loh. Iya kan? Nah, dan itu diperlukan untuk menjaga kewarasan lu. Karena kalau adrenalin lu naik terus-terusan dalam suatu hubungan, lu bisa gila. Nggak bisa. Lu butuh, itulah kenapa perempuan dikaruniai haid menurut gua. Karena itu untuk meredam supaya enggak gitu terus-terusan. Ada ngeremnya buat laki yang nggak bisa kontrol diri. Betul. Ada ngerem gitu. Nah, jadi kayak tadi pada saat si perempuan nggak bisa terus lu kepengen, kan bukan berarti udah gua nggak bisa nih kayaknya sama lu tidak bisa memenuhi ekspektasi gua. Nggak begitu kan. Lu butuh waktu untuk memahami bahwa oh ya benar ya, oh mungkin justru di saat begitu sebenarnya perempuannya nggak lu tinggalin. Karena perempuan pada saat mungkin dia mau datang bulan segala macam gitu ya, lebih butuh perhatian ekstra. Ya, nah, begitupun dengan Ole. Pada saat orang bilang Ole out segala macam, kita nih poros halang datang,
memberikan penjelasan kepada kalian bahwa sabar, butuh waktu, tidak bisa instan. Lu lihat dulu masalahnya di mana. Kayak perempuan nggak bisa, lu tahu kenapa dia nggak bisa? Oh, dia lagi haid. Kenapa oleh fluktuatif performa segala macam? Lu lihat manajemennya seperti lagi apa. Dapet. Pun dengan Arteta sekarang gitu loh. Itu udah kita bahas sama Adi bahwa lu nggak bisa bilang dia harus out segala macam. Lu lihat dulu a whole picture di mana masalahnya segala, baru lu coba telaah, lu kasih dia waktu gitu. Jadi dan bahkan Aldi bahkan Aldi juga bilang kasih dan kepercayaan. Bahkan Aldi aja yang lebih prefer pelatih yang lain, dia nggak langsung ujuk-ujuk mengatakan Arteta. Dia masih bilang coba lihat dulu masalahnya apa, apakah benar ganti manajer yang cari masalahnya apa gitu loh. Karena kalau lu lihat kita di United udah bilang kalau sampai akhir musim memang Ole mainnya jelek, United bermain jelek di bawah Ole, ya udah kita pisah Ole. Apa boleh buat? Yeah. You go your way, we go our way. Selesai. Betul. Karena memang berarti kita nggak bisa jalan. Tapi selagi udah nggak jalan, udah nggak sevisi, udah nggak bisa. Selagi lu masih harmonis, masih senyum, lu masih punya greget, kenapa lu harus pisah? Benar. Kalau memang tidak, kan kayak gue bilang, kalau di dunianya tuh mungkin ada orang ketiga. Di sepak bola kan gak ada. Di United lah nih pengecualian. Ada orang ketiganya nih, si bangsat nih Pochettino. Pelakor nih. Sibuk banget bersolek segala macam. Nah itu kan sekarang ada satu lagi. Iya, Tuchel. Dijodohin lagi. Allegri, orang Italia kali ini. Allegri lah, iya. Maksud gue, agak-agak ada juga ternyata di sepak bola gitu. Iya, jadi maksud gue, pun dengan Arsenal. Kalian lihat. Karena menurut gue semalam main Arsenal gak jelek. Ya. Babak kedua mereka menguasai permainan 74% ball possession-nya. Berbanding 26 milik Spurs. Ada beberapa peluang yang memang ditepis oleh Lloris. Itu kan berarti bukan taktiknya yang salah gitu loh menurut gua. Berarti kan memang ya sama kayak United, mungkin ada beberapa pemain yang memang udah gak mau main lagi sama lo. Lu singkirin. Lu lihat apa sih yang udah dilakukan Arteta terhadap Arsenal? Ada gak pemain yang dia buang? Belum ada. Itu beda dengan Ole di United. Dia tahu ini akan menggerogoti tim gua. Gua buang. Jadi gua bingung nih, jadi bingung gua nih sekarang. Kan banyak nih yang bani-bani Ole out tuh mengatakan bahwa Ole itu mereka pengen out, salah satunya itu karena Ole nggak tegas. Nah, sementara dari statement yang barusan lo keluarkan ini menggambarkan bahwa ya justru kelihatan yang tegas itu malah Ole terlihat jauh lebih tegas daripada Arteta. Dia udah berani memotong-motong pemainnya. Membuang pemainnya. Ya, gini. Tidak semua bisa kita harapkan punya pemikiran cerdas seperti kita dan beberapa penonton poros salah. Okay. Karena kalau semua orang cerdas, tidak akan ada orang bodoh. Kembali lagi, itu masalah ini ya, masalah IQ berarti ya, Bang ya? IQ, ya. Ya. IQ. Tidak IQ semua... kurang, IQ juga kurang mungkin. Betul. Udah IQ kurang, IQ kurang, belayan pun kurang, sulit hidup lu jadi. Belayan juga kurang, Bang ya. Iya. Waduh, itu yang paling bahaya. Itulah kenapa lu selalu mencari keributan di sosmed, lu cari perhatian karena kan gini. Kurang kasih sayang. Pada saat lu tidak you have lack of attention gitu ya. You attention seeker gitu loh. You will do anything to get attention. To get pay attention. Oh, berarti ini ya dia lebih kepada kayak yang film-film Mean Girls gitu ya, yang attention seeker, attention whore gitu loh. Jadi, nah itu yang tadi gue bilang. Kalau tadi bilang kenapa ada Ole Oscar? Ya karena mereka tidak bisa ke situ pemikirannya. Mereka tidak bisa melihat bahwa ini orang sedang berusaha membersihkan. Mereka tidak bisa melihat pada saat kemarin lawan Soton si yang ditarik babak pertama siapa? Gue lupa. Lupa. Oh, yang mana? Yang lawan Soton kan yang babak pertama diganti siapa? Gue lupa. Van de Beek apa siapalah gitu yang diganti di babak pertama gitu, dia masukin Cavani terus dia masukin siapa gitu ya. Itu kan bahwa bentuk ketegasan. Dia marah dengan Lingard yang one more you lose the ball you're fucking apa-apalah itu. Dia marah-marah ke Lingard ketegasan gitu loh. Jadi nah pun sekarang dengan Arsenal coba lu lihat lagi dia punya power seperti apa di sana gitu loh. Berusaha nggak dia membersihkan? Lu lihat dulu dong. Apakah dia berusaha membersihkan di musim ini tapi sulit menjual? Kan kita belum tahu. Betul. Jadi karena memang kondisi pandemi juga siapa yang beruntungnya United musim lalu kita masih bisa offload banyak. Even di musim ini Darmian musim ini kalau gue nggak salah ya.
musim ini lumayan kok, banyak yang kita offload yang Ya, tadinya on loan akhirnya kita Darmian jual. segala macam ya, gue lupa lah gitu. Pokoknya Termasuk jadi si Smalling kan, Smalling ya, juga dari Smalling. loan Jadi maksud gue adalah cobalah lebih sabar dan coba lu ngelihat gambar secara keseluruhan dan coba lu tonton episode Pora Sarang sebelum ini dengan alis orang Gunners gitu loh. Yang hatinya tuh tersakiti ngeliat timnya seperti itu. Tapi ya udah oke, gue mau lihat prosesnya selesai gitu. Sama kayak kemarin United. Kita butuh proses. Setengah babak lu tertekan. Habis-habisan lu. Pogba gue catat tuh babak pertama ada 3 kali kehilangan bola yang sangat krusial. Menit ke-8 sama 11 kalau nggak salah gue catat gitu ya. Yang cukup bikin bahaya pertahanan gitu ya. Tapi babak kedua pada saat Bruno dimasukkan, Rashford dimasukkan, dan seperti yang gue bilang sebelumnya, yang kita bilang sebelumnya, Pet, bahwa Pogba ini tidak bisa menanggung beban sendirian. Yep. Once ada Bruno di situ, dia ngerasa, gue lepas, gue tenang nih. Tanggung jawabnya udah nggak di gue. Tanggung jawabnya udah nggak di gue. Semua ke Bruno dan berubah drastis permainannya gitu loh. Ya iyalah, dalam waktu 13 menit 3 gol coba. Jadi memang butuh proses, butuh lu terjerembab, butuh lu jatuh untuk lu bangun gitu. Lu gimana bisa bangun kalau lu nggak pernah jatuh? Ya. Iya kan? Itu United kemarin gitu loh. Dan kalau lu bilang Ole nggak cerdas segala macam, dia berani loh ngambil resiko. Yang dia ganti pertama itu jelas kalau Cavani cedera. Ada. Ya masalah gitu ya, masalah. Tapi Van de Beek dia tarik gitu kan. Gue masukin Bruno. Itu kan yang kalian mau. Pergantian cepat. Dan selalu gue bilang, lu bisa teriak karena hasil tidak berpihak kepada lu. Kalau kemarin United tidak menang walaupun dia udah mengganti Van de Beek di awal babak kedua ya, di jeda babak diganti Van de Beek, lu pasti akan teriak juga, kenapa lu main Van de Beek dari awal? Padahal mungkin 2 minggu, 3 minggu lu bilang, Van de Beek mainin dong dari awal, gue mau lihat. Kalau gue kemarin justru di Twitter malah gue bilang, walaupun kita menang, gue nggak puas. Flat B aja perasaannya. Senang-senang, MU menang, lega, dapat 3 poin. Ya coba lu ke konseling. Kalau perasaan lu tuh udah flat aja, coba lu ke konseling deh, Pet. Ya, ada apa sih sebenarnya lu cerita gitu loh. Karena itu yang bahaya. Once lu udah ngerasa udah flat aja feeling lu gitu. Flat aja gitu ya. Iya, nggak bisa. Ntar kalau dia udah telanjang, ada electricity-nya tadi yang lu bilang ya. Iya, udah telanjang pun ya mungkin lu udah nggak, udahlah. Paling kalaupun lu bikin sekedar ini aja, sekedar apa? Ya udahlah gitu. Ada nih, sekedar tapi deg-degan seru udah nggak ada gitu loh. Jadi kalau udah flat coba deh lu ke konselor gitu loh. Iya, oke. Sip. Next. Serem gue. Lu jarang-jarang ini kan obrolan dewasa. Iya, lu jarang-jarang lu nggak pecicilan kan. Jadi tolong pengertian juga ya, Bang ya. Ya, terus maksudnya di mana yang salah sih pada saat gue menyarankan harus ke konseling pada saat lu udah ngerasa flat? Enggak ada yang salah dong. Nikah belum. Lo enggak, ini lu sama United maksud gua. United. Iya. Sama United. Bukan lu sama Tantri. Enggak. Emang sama Tantri udah mulai naked gitu sama lu? Enggak kan? Apaan sih lu? Lah enggak kan tadi gua bilang gua ngomongin United. Gitu. Nah, makanya. Kan tadi kita bilang, lu bilang tadi enggak, gue ngerasa flat aja. Ya kalau lu udah flat, lu ke konseling, lu tanya sama teman-teman lu ngobrol sama Robi, lu ngobrol sama Iyang, lu ngobrol sama Iyes, lu ngobrol sama siapa? Kenapa gue sekarang nonton United udah flat rasanya? Mereka mah nggak mau terima curhatan sekarang, bayar. Ya itu makanya, karena apa? Nah, terkadang itu juga lu harus introspeksi. Kenapa teman-teman lu nggak mau dengar curhat lu lagi, Pet? Kebanyakan. Nah itu sih, mereka udah muak dengan itu, gitu loh. They fed up with your stories. Bukan masalahnya, they fed up bolak-balik berubah kan nama pemerannya. Kalau sekarang insya Allah enggak ya. Ya tapi emang udah naked belum kan? Enggak lah, gila lu. Apaan sih balik lagi? Jadi kenapa lu balik ke situ gitu? Bahas lagi. Kita ini review apa preview? Kita review kan. Oke. Kan kita review United kemarin lawan West Ham. West Ham, di mana babak kedua Ole mulai mengganti Van de Beek, dia mulai oke lah, blessing in disguise, Cavani cedera dia jadi masukin Rashford lebih awal gitu. Plus satu lagi blessing in disguise pada saat Martial cedera dia harus masukin siapa yang diganti ya? Gue lupa. Ya, Martial diganti sama siapa ya? Martial. Gue juga Juan Mata gitu. Jadi maksud gue
terkadang memang ya begitu gitu. Lu bisa berteriak berkali-kali gue udah bilang karena hasil tidak berpihak dengan sesuai dengan ekspektasi lu. Lu protes. Dan itu Juan Mata itu gol ketiga itu luar biasa cantiknya asisnya dari Juan. Biasa aja, nggak usah kok over glory. Enggak lah, gila lu. Gue buzzernya Mata ya harus gue over glorify lah. Gue mau ngomong jahat lagi nih di rumah mertua lu sekarang. Apaan sih, Wan? Apa? Enggak, gue tanya, lu masih mau over glory Mata? Iya. Udah nggak di over glory. Selesai ya, Mata ya. Gitu. Jadi biasa aja. Biasa nggak itu umpan Mata? Asisnya biasa banget, Bang. Nah, selesai kan? Jadi balik lagi, seperti yang udah kita prediksi sebelumnya terkait United, gue udah enough dengan Arsenal. Itu nanti akan gue obrolin di DPI aja gitu ya. Karena DPI kan lebih luas gitu. Kalau kita kan poros Malang dan poros Jalang. Udah cukup tadi poros Jalangnya gitu ya. Nah, kita udah bilang bahwa kita sepakat malahan pada saat istirahatin deh Bruno gitu ya, istirahatin deh Rashford gitu kan. Oleh melakukan hal tersebut gitu loh. Cuma memang ternyata tidak jalan karena balik lagi. Tapi gue rasa kalau bukan Pogba yang pertama, mungkin Scott sama Fred dengan Van de Beek mungkin hasilnya bisa beda. Kita nggak tahu gitu ya. Bukan berarti Pogba nggak bagus, enggak gitu loh. Karena kelihatan dia tidak bisa mengangkat tim itu sendirian. Iya, enggak, benar. Bukan benar. Gue setuju banget statement lo yang barusan tadi. Bukan berarti Pogba-nya yang jelek, tapi memang tempo yang dibawakan Pogba itu nggak bisa cepat. Tidak bisa cepat. Itu babak pertama itu kelihatan banget kita tuh tempo passing-passingan kita dia lebih. Gue aja sampai nge-tweet tuh. Lo kirain lari lu tuh lebih cepat daripada lu passing bola. Karena memang jelas-jelas kan. Karena dia memang lebih sering dribbling, dia lebih sering hold the ball. Jadi memang betul kayak kata lu, kalau misalnya tadinya Fred yang main duluan atau siapalah itu yang lain, mungkin pola permainannya gitu, bukan berarti Pogba-nya yang jelek kan gitu. Enggak. Mungkin ya he doesn't fit the system at this time. Exactly. Betul, karena pada saat babak kedua sistemnya mulai berubah, toh dia Pogba is being a good Pogba like we know him before gitu loh. Yang di Juventus dan emang gue selalu dari dulu nggak suka apapun gue sama Pogba ya 2 musim terakhir, tapi gue selalu menunggu dia bikin gol seperti kemarin karena it's one of his trademark gitu loh. Itu menurut gue. Jadi udah proven bahwa lu tidak bisa mengangkat tim ini sendiri. Emang tim ini udah seharusnya diserahkan kepada Bruno, Cavani yang lebih punya mental pejuang, yang lebih. Even Alex Telles kalau ngelihat body language-nya pada saat golnya si siapa? Iya, yang gol ketiga. Golnya Greenwood. Lu lihat gimana? Gol Greenwood. Oh iya, golnya Greenwood ya, benar. Gol Greenwood yang dia di kiri yang bisa. Itu passion yang udah lama nggak lu lihat kan? Mungkin orang terakhir yang begitu gue lihat tuh Evra. Iya. Uncle Pet tuh cukup ekspresif. Atau mungkin itu ini kali kebudayaannya orang-orang Portugal. Bukan. Mungkin ya Latino Portugal mungkin kan lebih ekspresif ya. Dan Portugal kan dekat nih sama Amerika Selatan segala macam. Ya. They basically speak the same language kan. Betul. Karena kan lu Vasco da Gama kan juga dari sana yang dia ke Amerika, dia nemuin benua Amerika segala macam gitu ya kan. Makanya lah di Brazil ada klub namanya Vasco da Gama gitu loh. Nggak akan ada tuh di Indonesia klub namanya Vasco da Gama, enggak. Karena mungkin dia nyampe di sana duluan. Ini pelajaran sejarah loh. Correct me if I'm wrong gitu. Karena kemarin kan ada bilang bahas geografi lah apalah segala macam. Aduh mak Pet, capek kali kita Pet. Ingat kan ada komen kayak gitu? Enggak lah, yang ku capture, yang ku kirim di grup itu yang ngomong Pet nih Pet, yang enggak. Katanya Tapi yang kau capture di situ aku suka malah yang satu. Ya. Mau cuma 1 jam 47 menit. Elah, enggak ku skip satupun katanya. Itu kan yang Dika capture gitu loh. Itu Dika yang episode terbaru, ini kan yang episode sebelumnya gitu. Jadi balik lagi United, ya itu tadi kalian berharap Van de Beek dikasih menit main sama Ole gitu loh. Mainin Van de Beek sama Pogba, dimainin gitu. It doesn't work sometimes gitu. Atau mungkin karena kombinasinya, Bang. Ya itu dia kan. It doesn't work because sama Pogba dia mainnya. Iya, bisa jadi seperti itu gitu. Karena kan Don itu lebih yang ke 10 di depan nyari ruang segala macam gitu ya. Kecuali mungkin dia dimainin di posisi 6 sama Fred atau McTominay mungkin akan ada yang cerita gitu. Nah, kombinasinya kemarin nggak jalan karena Scotty juga bukan Scotty sih. Sebenarnya benar Bang, kalau gue lihat kemarin tuh Pogba, Donny van de Beek nggak bisa berbuat banyak. Martial nggak bergerak. Nah itu dia, terlalu banyak pemain malas.
Ya, Cavani terpaksa nutupin posisi di mana yang kosong. Jadi dia pun out of position akhirnya. Greenwood mungkin masih kurang jam terbangnya, dia cuma taunya gue siap untuk lari. Tapi dia nggak membuka ruang sendiri. Akhirnya Doni dan Pogba nggak tahu gue mau passing bola ke siapa. Akhirnya ke siapa gitu. Dan sempat dibilang komentatornya kalau gue nggak salah gitu di babak pertama gitu ya. Nah, itu kan yang selalu kalian inginkan fans, bahwa mainin dong ini. Nah, pada saat kemarin dilakukan dan mungkin hasil berbeda, kalian udah teriak lagi nih. Jadi menurut gue lu belajar sabar deh saat lu mendukung klub belajar lu. analisa juga sih kalau ya, dan lu belajar bahwa terkadang lu butuh rasa sakit untuk mendapatkan kejayaan gitu loh. Lu butuh itu terkadang gitu. Makanya kan ada peribahasa, berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, berenang-berenang kita jadian. Kan itu. Kalau versinya Jamrud gimana? Nggak tahu gue versinya Jamrud. Berenang-berenang ke hulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian katanya kan. Kalau yang versi Jamrud, bersakit-sakit dahulu, jadian pun enggak, yang ada mati katanya kan. Itu kurang lebih kayak gitu lah, gue lupa kata-katanya. Nggak jelas loh emang nggak ini. Memang, udahlah. Jadi balik lagi, kalau gue sih babak 2 suka mainnya gitu ya. Dan satu yang jadi PR kita sekarang adalah bola mati. Ya. Balik lagi ya, sama kayak Soton. Near post, gue bingung tuh. Itu kayaknya udah dasar banget. Anak-anak SD yang lagi belajar di sepak bola aja diajarin tuh. Kalau misalnya harus ada yang near post jaga. Mau namanya lu zonal marking, mau namanya man marking. Yang tapi kan yang lawan Kuesang kemarin kan far post, Pet. Bukan near post. Ya, near post, far post. Minimal lu harus ada orang yang marking terus lah. Kemarin tuh kalau gue bilang, bukan salahnya Pogba. Banyak yang nyalain Pogba yang gol pertamanya West Ham ya. Dan emang cuma gol pertama doang West Ham bikin. Mana ada lagi West Ham bikin gol? Gue mikirnya gini. Lu nonton pertandingan yang sama nggak sih? Yang salah di situ udah jelas Teles. Pogba main marking punya dia. Teles yang berhenti kan. Kalau lu lihat replaynya, dia lari ngikut, tapi di tengah dia stop. Dia mikir Pogba yang akan maju. Ya nggak bisa kayak gitu lah, orang Pogba ngebelakangin. Ya. Tuh, jadi jangan bilang kita nggak ngebelain Pogba ya. Kita orangnya fair kok. Cuma ya kita juga sejujur itu bahwa emang kita nggak butuh Pogba sejago apapun dia. Gitu. Dari awal kita udah bilang. Itu aja. Dan makin kelihatan kan. Tanpa Pogba justru kita baik-baik aja kok. Kita makin gitu. Nyaman kok gitu. Nyaman gitu loh. Itu perumpamaan si Bang Fuad tadi. Bahwa kadang-kadang kita terlalu takut melepas seseorang karena kita udah terbiasa dengan adanya dia. Coba dilepas. Nyatanya tanpa Pogba juga kita baik-baik aja. Mungkin lu yang di dalam toxic relationship, coba dibiasakan untuk melepas saja. Percayalah, akan bisa. Ya, kalau itu udah toxic memang lu harus lepasin. Yoi. Ya, jadi intinya United tanpa Pogba tidak masalah. Begitupun lu dalam toxic relationship lu sekarang. Jadi kalian yang nonton ada dalam toxic relationship, you better think about it. Just let her go. Sama kayak kami selalu bilang bahwa ya udah lepasin aja Pogba. Walaupun mungkin pasangan lu tuh cantik, bohai, ganteng, tajir segala macam, you don't want to live in a toxic relationship. Trust me. You don't want it. Lu itu ada di situ tuh karena memang nyaman dengan keterbiasaan. Ya, sekali waktu memang sekali waktu akan memberi rasa enak mungkin ya kayak Pogba kemarin. Dia kasih gol bagus, ekstasi loh kita. Gitu kan. Gila cakep banget golnya segala macam asli gitu loh. Cuma mungkin setelah itu akan lagi gitu loh, akan balik lagi gitu. Jadi United lawan West Ham kemarin adalah contoh ideal dalam sebuah kehidupan. Terkadang lu butuh sakit gitu loh, dalam hubungan juga bisa begitu gitu kan. Jadi dan lu udah tahu kan gua pakai apa buat BBM oleh proven kan? Gua ada post kemarin. Mana jadinya? Lu belum kasih jawabannya. Bold atau curve. Oh, zaman bola ya. Awal-awal. Kalau ball itu gue buat yang lain gitu. Jadi sekali lagi prediksi Poros Salang tuh hampir jarang lah melesetnya ya. Walaupun kami ini bukan kelas-kelas berat kayak yang mungkin kalian tahu, tapi at least our voice getting there. Sampai di sana suara kami. Gitu. Jadi sekarang kita ada di peringkat 5 atau 6? 5. Ya. 5.
satu anak tangga di bawah zona Champions. Selisih 2 poin. Selisih 2 poin dengan zona Champions with 1 game in hand, ya. Dan yang main satu yang mungkin akan menjadi kekuatan kita musim inilah adalah lu tidak khawatir saat tim lu ketinggalan. Ya. Ya. 5 partai beruntun saat lu udah ketinggalan lu bisa bounce back. Nah, itu juga nih. Nih, karena Bang Fuad udah ngomong gitu, gue mau ngasih petuah nih, berhubung lagi di rumah calon ibu mertua, kan? Biar kelihatan pinter dikit, Bang. Lo selalu bersyukur, belajarlah bersyukur, ya. Lo kalau ingat, 3 tahun, 2 tahun yang lalu, kita kalau udah ketinggalan 1-0, itu udah mendingan matiin TV, karena udah gak ada harapan untuk bounce back. Udah gak ada itu comeback, kan gitu. Sekarang, kita udah beberapa kali kita menjadi, bahkan dijulukin comeback kings, kan gitu. Nah, jadi dalam hidup itu pun harus bersyukur. Jangan selalu melihat ke atas. Coba sekali-sekali melihat ke bawah. Lu merasa, ya elah, gue pengen banget punya mobil, gue cuma punya motor. Coba lu lihat di sebelah lu yang cuma punya sepeda. Yang sebelahnya lagi cuma bisa jalan kaki. Yang sebelahnya lagi jalan kaki pun nggak bisa. Jadi senantiasa selalu bersyukur, ya. Ingat, teman-teman. Biar kata pinter aja gue dikit. Ya, terima kasih Bapak Mario Teguh. Itu dia episode kami hari ini. Gue Fuad. Kami akan undur diri. Sampai bertemu di episode Porosalang berikutnya. Dan biar makin mirip Mario Teguh ya kan. Dan terima kasih untuk kalian yang udah mau nonton video dengan Aldi episode sebelum ini. It's almost 2 hours, man. Gila, gue respect sama kalian. Gue jujur, gue respect. Apalagi yang bilang, gue sampai ngakak pas waktu dia tulis, Bang, gila, gue udah kayak nonton di bioskop, Bang. 1 jam 47 menit durasi. Man, itu hampir kayak lu nonton Endgame. No, nice out. Respect gue untuk kalian yang udah nonton Porosalang episode terakhir full tanpa skip iklan. Ya, kalian skip juga bodo amat. Yang penting kalian nonton itu full. Gila, gue hormat. Dan kita berharap itu betul-betul bermanfaat buat kalian. Ya, karena itu buat kalian. Kayak kata Mimin, itu bener-bener nggak ada daging lemaknya. Semua. Itu daging semua itu. Itu kari kambing dapur Nela, biar kalian tahu aja. Paha belakang. Makanya gue bilang lembut, siapkan obat kolesterol, gue bilang kan. Daging semua tanpa tulang. Kambing kolesterolnya rendah, jangan mau ditipuin sama orang-orang lain ya. Jangan bego. Silakan googling. Dibandingin sapi, kolesterol sapi jauh lebih tinggi daripada kambing. Oke, gua Fuad dan dia Mario Teguh. Sampai ketemu di preview lawan Leipzig. See you and thank you. Bye guys.